Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Mitra TV dimanapun Anda berada, sahabat Mitra TV di seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi di sebuah acara Lampung Bicara kali ini. Meskipun kita hari ini berada di kampus Unila dan berada di kantor Mas Budiono. Dan bersama Mas Budiono juga kita mau banyak bicara soal yang masih paling hangat. Terus terang saja kemarin saya terhenyak begitu ya, banyak tulisan Dr. Budiono SH MH ini tentang Mahkamah Konstitusi, bahkan sebelumnya sudah menuliskan beberapa prediksinya. Tetapi saya nggak marem kalau hanya melihat membaca tulisannya. Saya ingin menemui yang bersangkutan dan mendengar langsung dari yang bersangkutan. Dan bersama saya sekarang sudah ada Dr. Budiono SHMH, dosen Unila, yang juga hari ini kita akan ajak berbincang bersama tentang yang sedang hangat di Indonesia lah. Kita semua tahu, semua dari warung kopi, dari semuanya membicarakan MK. Bahkan bulian-bulian terhadap MK, masuk banyak sekali anak-anak kecil sudah MK segala macam. Dan ini menjadi pembicaraan yang mengalahkan panas matahari yang terik ini ya, luar biasa. Selamat siang Mas Budi. Siang Mas Budi. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kayaknya cuman agak sedih aja kita. Apa tuh? MK terpuruk ya. Itu yang mau kita bahas Mas. Hari ini kita sudah seragam, nggak janjian tapi putih coklat ya. Mudah-mudahan juga klop hari ini kita bicara yang apa namanya kita inginkan. Mas Budi, saya ini kan seperti di awal tadi kegelisahan tentang MK ini banyak orang sudah sepuluhnya menuliskan ini. Bahkan ekspresi yang begitu luar biasa, Mas Budiono memberikan satu tanggapan yang bahkan sebelum sidang diputus ya. Iya. Karena apapun arahnya kayaknya tahu, tapi saya nggak tahu arah pemikiran Mas Budiono kok sampai mendahului ini. Ini kan pasti punya prediksi tersendiri. Seperti apa Mas? Ini mulai dari awal mungkin sudah banyak ditulisannya. Sekarang kita coba ungkapkan. Ya sebenarnya putusan MK kemarin itu kan sudah banyak yang memprediksi ya, bahwasanya keputusan MK itu akan menerima gugatan tentang batas usia capres dan cawapres. Ya. Cuman kemarin saya sehari sebelum putusan MK itu membuat suatu tulisan untuk menggugah karena informasi yang ternyata kan kita terbukti ya bahwasanya putusan itu sudah bulan September kemarin. Udah ada, dan kita dilihat di media, di YouTube atau beberapa YouTube itu menampilkan bahwasannya ada informasi bahwasannya itu diterima dengan tambahan frasa bahwasannya kepala daerah itu salah satunya adalah asal tidak dimaknai bahwasannya 40 di bawah 40 tahun tapi dia punya pengalaman di kepala daerah. Dan inilah yang kita coba tulis, kita coba tuangkan supaya masyarakat kita menggugah. Siapa tahu masih ada waktu untuk hakim merubah ya, seperti apa yang disampaikan Prof. Saldi itu kan. Dia merubah dari menolak langsung menerima. Dan mudah-mudahan kalau itu saya berpikir mudah-mudahan masih membaca, masih melihat suasana kebatinan masyarakat yang besar untuk menolak itu. Dan tetapi memang pagi-pagi saya juga memantau perkembangan putusan MK. Mungkin semua memantau perkembangan MK tuh pada sedulur gembira semua, Mas Dan. Bahwasanya ditolak. Tapi saya lihat ini ada beberapa putusan yang belum dibacakan. Tapi nada-nadanya ke arah ini ya. Dan juga di dalam putusan-putusan lain itu kan ketua MK yang kita tahu bersama punya hubungan yang dekat dengan yang punya konflik kepentingan terhadap putusan ini, itu tidak hadir dalam persidangan putusan-putusan sebelumnya. Tetapi ketika putusan itu yang terakhir ternyata dihadir dan dituangkan di dalam putusan, sehingga kita
seorang Prof. Yusril saja merasa diprank gitu ya. Oke. Sudah mengatakan bahwa ini terbukti tidak ada, bukan mahkamah keluarga. Tetapi pada akhirnya MK memutuskan untuk menerima sebagian itu. Tapi yang perlu kita yang cukup membuat kita gelisah adalah, dan rasa keanehan itu adalah ketika Prof. Saldi ada 4 hakim yang dissenting opinion, itu adalah ada 2 hakim yang sangat vulgar, yang jarang terjadi di sejarah Mahkamah Konstitusi itu. Dissenting opinion itu mengungkapkan kemarahan, kritik dia terhadap para koleganya gitu, yang di luar, ya juga di luar kewajaran di dalam putusan MK ini, dan itu merupakan menjadi sejarah Mahkamah Konstitusi yang sudah berdiri sejak reformasi, yang sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya tingkat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi, kenapa kita memprediksinya bakal menerima itu, karena dilihat dari berbagai macam putusan, bahwasanya bagaimana putusan MK itu rata-rata tidak bulat, tetapi didasarkan atas putusan jumlah terbanyak hakim yang menerima atau menolak. Nah, inilah yang kekhawatiran kita. Ternyata kekhawatiran yang di masyarakat, terutama para akademisi, para hukum tata negara kan sudah berbicara lama bahwasannya ini bukan kewenangan MK, bukan kewenangan. Jadi seluruh pakar, sepemahaman saya, sependek pengetahuan saya, pakar yang duduk di dalam majelis itu kan ada orang-orang pakar hukum tata negara, yang syarat utama daripada menjadi hakim konstitusi adalah negarawan. Dan kita tunggu negarawannya, ternyata tidak keluar gitu ya. Dan itu saya katakan dalam kondisi-kondisi sekarang ini mungkin para pakar hukum tata negara, karena MK itu adalah bidangnya hukum tata negara, itu merasa sedih gitu ya. Dulu kita pernah mendengar bagaimana ketua MK yang ketangkep KPK, dan sekarang ini menurut saya lebih parah lagi. Ya, putusan yang dampaknya terhadap masyarakat luas, terhadap sistem kenegaraan, diputus karena dalam tanda kutip itu untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang ingin dianggap oleh masyarakat itu ingin mempertahankan kekuasaan atau memberikan kelanjutan kekuasaan itu kepada keluarganya. Nah, persoalannya kan kita tidak berpikir bahwasanya tidak menolak umur itu berapa ya, tetapi itu bukan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, kita lihat kemarin putusan pertama, kedua, dan ketiga, bahkan kelima itu ditolak semua. Itu kewenangan daripada justru kewenangan MK ya. Kewenangan DPR dan pemerintah. Pemerintah. Tetapi pada putusan terakhir, bahkan di situ disebutkan di dalam putusan itu, di dalam dissenting opinion-nya Pak Prof. Saldi itu menyebutkan nama Gibran. Dan bahkan di pendapatnya Prof. Arief juga mempertanyakan konflik of interest Pak Ketua MK Pak Anwar Usman untuk supaya keluar dari majelis karena ada konflik kepentingan yang sangat penting. Itu 3 lembar Mas Don. Itu lembarnya 3 lembar. Gugatan yang dimenangkan itu, ya, itu di luar akal sehat kita lah, di luar akal sehat masyarakat yang cerdas, masyarakat yang beradab ini. Bahwasanya, ya ini sejarah yang tanda kutip mungkin sudah ya MK ini akan susah untuk dipercaya, apalagi nanti kalau memang benar anak presiden Pak Jokowi itu Gibran itu menjadi cawapres daripada salah satu pasangan, ini juga kita juga akan mempertanyakan gitu, karena komposisi MK yang sekarang adalah komposisi MK yang memutus perkara tentang gugatan masa capres. Nah itu kan bagaimana kita akan mempercayai lembaga ini untuk menyelesaikan sengketa pemilihan presiden? Ya, ada satu yang menarik sebetulnya. Ini keputusan ini jadi buah si malakama sebetulnya. Sudah diputuskan. Jadi atau tidak jadi, ini sudah merusak
apa namanya, Ini marwah MK, Mahkamah Konstitusi. ya, sudah menyalahi, sudah melanggar konstitusi. Apakah tidak bisa batal, Mas? Nah, ini yang menarik gitu ya. Kan MK itu kan salah satu kewenangannya adalah di dalam Undang-Undang Dasar menguji undang-undang. Artinya dia hanya bisa membatalkan atau suatu produk undang-undang. MK itu kan dilahirkan, dibentuk untuk demokrasi. Itu kan ada cacat bawaan. Betul. Cacat bawaannya apa? Kalau demokrasi itu kan suara mayoritas itu yang menentukan. Nah, cacat bawaan inilah, karena tidak semua suara mayoritas itu artinya yang benar. Nah, lembaga Mahkamah Konstitusi ini dibentuk untuk check and balance, ya, bahwasanya jangan sampai karena dia suara mayoritas itu menentukan kebijakan hukum, menentukan hukum itu melanggar hak-hak minoritas. Maka MK itu dibentuk sebagai garda konstitusi. Tapi dalam perjalanannya sekarang bukan lagi sebagai penjaga konstitusi, justru dia melanggar konstitusi. Nah, ini pertanyaan kita adalah yang saya terungkan, bagaimana nih suatu keputusan Mahkamah Konstitusi yang jelas-jelas melanggar konstitusi sendiri, yang merusak sistem kenegaraan kita, apakah masih bisa kita laksanakan, masih kita bisa terima? Padahal dia sudah merusak sistem kenegaraan kita. Nah, ini dan mekanisme itu belum ada. Walaupun sebenarnya final dan binding final dan terakhir. Tapi ada sebenarnya, kalau presiden itu sebagai kepala negara, dia melihat bahwasannya putusan MK itu, kan putusan MK itu salah satunya dia imparsial dan independen. Jadi dia tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain. Tetapi Mas Don bisa lihat, kita lihat keputusan MK itu di dalam putusan, saya bilang tadi dissenting opinion baik itu Prof. Arief, Prof. Saldi, bahkan Bahaidudin Adas, seakan-akan mereka memberikan gambaran lembaga ini terkooptasi atau terpolarisasi dengan kepentingan politik. Berarti ini sudah melanggar konstitusi, bahwasanya hakim itu merdeka untuk independen untuk mengambil suatu keputusan. Berarti keputusan ini cacat secara substansi maupun secara prosedural. Dia sudah terintervensi oleh kepentingan politik. Maka ini harus dibatalkan. Siapa yang bisa membatalkan? Adalah presiden. Presiden, mungkin tidak kalau presiden kemudian kalau melihat saya sih, presiden itu ketika dia sebagai kepala negara, maka dia harus bersikap negarawan. Maka dia akan melihat presiden, lembaga-lembaga negara lainnya itu diperintah, akan disumpah untuk melaksanakan konstitusi dan menjaga konstitusi juga. Maka dia harus melihat. Presiden juga pernah loh memveto putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketika MK mengatakan Undang-Undang Cipta itu adalah inkonstitusional karena tidak melalui prosedur tata pembuatan peraturan perundang-undang. Presiden kan tidak melakukan tidak menurutilah perintah daripada MK. Maka dia melakukan perpu, bahkan memperkuat Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti kan presiden bisa membuat suatu perpu tentang keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, disinilah kita akan lihat kenegarawan seorang presiden, Pak Jokowi. Karena ini mungkin gaduh yang pasti sangat gaduh. Dan gaduh ini tidak akan selesai. Ya, maka Prof. Yusril sudah mengatakan, dia walaupun dia pendukung partainya Pak Prabowo ya, tapi dia sebagai akademisi mengatakan ini cacat prosedur, problematik yang sangat berat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, punya dampak hukum yang besar bagi sistem kenegaraan kita. Kalau itu dipersoalkan, sebetulnya siapa juga yang harus mempersoalkan selain tadi presiden yang harus membatalkan ini? Kan rame di masyarakat ini kan sudah namanya mempersoalkan sebetulnya, ya kan? Siapa juga yang harus mengambil langkah ini? Tadi Mas Budi bilang hanya presiden yang bisa, hanya presiden. Tapi presiden ini kan dalam kepentingan tertentu, kan begitu, Mas? Itu yang saya katakan. Kalau harusnya kan presiden itu harus bersikap negarawan, jangan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Dia menghancurkan sistem kenegaraan. Beliau akan dicatat dalam sejarah, ya, sejarah perjalanan bangsa ini. Janganlah meninggalkan hal-hal yang tidak baik kepada anak cucu belia bangsa Indonesia yang sudah berkorban banyak, mulai dari kita berebut kekuasaan, pemberontakan di mana-mana, sampai terakhir reformasi, sudah banyak korban kita ini. Ya, nah, kita mintalah kepada Presiden
Pak Jokowi untuk bersikap negarawan untuk ini. Nah, jalan kedua adalah putusan itu nggak dilaksanakan. Dilaksanakan gimana? Pak Gibran dengan segala hormat tidak mencalonkan sebagai wapres. Itu yang diminta oleh rekan, sehingga putusan itu tidak bisa dieksekusi dan tidak diinikan. Dan juga untuk menimbulkan positif kepada kepemimpinan Pak Jokowi yang akan berakhir tahun 2024 karena keputusan yang dibikin ini kan dipaksakan untuk seorang Gibran. Bukan yang lain. Bukan karena ada PSI segala macam yang juga menuntut itu. Tetapi fokusnya ada ke seorang Gibran. Bicara soal Gibran nanti kita di sesi kedua ya, Mas. Ya, ini luar biasa kalau kita mau bicara soal negara ini. Lampung bicara berani mengungkapkan bagaimana apa yang harus kita ambil sebetulnya. Presiden ini, Mas Budiono sebagai dosen hukum tata negara tentu sudah sangat menguasai hal-hal ini tentang bagaimana dan kenapa MK itu melanggar konstitusi. Kita bahas selanjutnya tentang Gibran yang membuat heboh Indonesia setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.